wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan professional development yang pertama, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ferdinand dengan topik penerapan budaya positif di sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kenapa pagi? Ini padahal jam 1:10. Kalau pagi biasanya semangatnya wow, baru mandi, baru sarapan. Tapi kalau siang masuk jam seperti ini biasanya sudah mulai ngantuk, sudah mulai lapar, sudah mulai tidak semangat lagi biasanya. Makanya kita ganti jadi selamat pagi. Oke nih, saya minta sama teman-teman dulu sebelum saya memulai PD Professional Development pada hari ini. Saya minta teman-teman kita ice breaking sebentar. Simple ice breakingnya, boleh sambil duduk gak apa-apa, boleh sambil tidur juga bisa. Oke ya? Oke. Saya minta sama-sama kita tepuk satu jari. Oke, itu satu jari. Kalau kita tepuk satu kali kurang, tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali. Oke, itu biasanya seperti itu. Tapi yang ini kita pakai ada temponya sedikit. Oke ya, ini repot juga nih. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali. Oke, tepuk lima kali, tepuk lima kali, dua kali. Oke, sepertinya baru awal sudah mulai muak. Oke ya. Sekarang kita masuk ke materi yang akan disampaikan. Di sini materi yang akan saya sampaikan atau topiknya diseminasi penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif. Konsep inti budaya positif ternyata ada banyak sekali. Ada disiplin positif, ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan nilai-nilai kebajikan. Kok banyak banget ya? Lihat aja udah mau berduluan nih. Kira-kira siap gak nih? Siap gak? Siap menerima? Siap. Siap mendengar? Siap. Siap berbagi? Siap. Oke. Kini kita masuk kepada perubahan paradigma belajar. Yang pastinya ini bagian-bagian dari konsep inti tentang budaya positif. Coba saya minta lagi nih sama teman-teman semua. Kira-kira budaya positif itu apa sih? Budaya positif kira-kira apa ya? Silakan, yang bisa berbagi silakan. Sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan, pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Oke, itu budaya positif. Berarti nilai-nilai kebajikan yang menjadi identitas kita, menjadi karakter kita, menjadi karakternya peserta didik kita yang ada di sekolah. Apa yang pertama?
Yang pertama pastinya perubahan paradigma belajar. Coba bisa kita lihat di depan semua. Perubahan paradigma belajar. Paradigma sendiri itu kepercayaan atau keyakinan kita. Berarti ada yang harus dirubah tentang pembelajaran kita selama ini. Itu pembelajaran paradigma merupakan pelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, berarti apa? Berarti pembelajaran yang baru itu semua kembali kepada peserta didik kita, berpusat pada peserta didik kita. Jadi kalau kemarin kita lebih ego ke diri sendiri, lebih ego ke pengakuan diri, ini loh saya. Jadi apa maunya guru harus diikuti peserta didik. Sekarang nggak bisa. Sekarang kita berorientasi pada peserta didik, berpusat pada peserta didik. Jadi dengan kata lain, kita ngikutin. Oh, anak TK ini maunya seperti ini loh. Pak Guru, saya pengen belajar di luar. Saya ingin bermain balok. Saya ingin bermain warna. Jadi kita tinggal ngikutin maunya mereka, tapi dengan arahan dan tuntunan. Jadi gak begitu dilepas begitu saja. Tetap ada pengawasan, tetap ada bimbingan dari gurunya. Perubahan paradigma belajar itu yang baik atau proses terjadinya bagus atau tidaknya itu kembali ke proses pembelajaran gurunya, menggunakan cara agar murid dapat mengeksploitasi kurikulum atau bisa mengeksploitasi modul ajar yang dibuat sama gurunya. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi, memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Oke, berarti apa? Begitu masuk kelas, gurunya sudah nyiapin modul ajar, gurunya sudah menyiapkan bahan ajarnya. Jadi penyampaian itu tidak hanya bicara, tetapi lewat demonstrasi, lewat kegiatan. Tuh, guru memberikan beragam pilihan. Jadi sudah disiapkan mau apa saja sih anaknya. Sebagai contoh, untuk minggu ini topik kita tentang negaraku. Topik kita tentang pahlawan. Nah, jadi di situ gurunya bisa menjelaskan. Tapi lebih kemana dulu? Pahlawan tuh banyak loh. Biar tidak terlalu menyimpang terlalu jauh, kita lihat yang ada di daerah kita dulu. Kalau di tempat kita di Lampung, salah satu pahlawan yang ada di Lampung itu siapa? Raden Intan. Nah, guru bisa menjelaskan siapa sih Raden Intan. Kalaupun mereka sudah bisa menerima, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Jadi lewat demonstrasi nanti, begitu pengenalan pahlawan, nanti anaknya bisa bermain peran tentang pahlawan. Kegiatan pahlawan itu seperti apa saja. Dan bermain peran, berharap nanti pemikiran mereka, pemahaman mereka tentang pahlawan bisa mengerti.
Nah, kalau tadi awalnya sebelumnya kita memberikan kebebasan, memberikan pilihan kepada peserta didik kita. Sekarang kebalikannya, tuh guru lebih memaksakan kehendaknya sendiri, tidak memahami minat dan keinginan murid. Nah, coba saya ditanya nih sama teman-teman semua, saya minta kejujurannya. Siapa yang seperti itu di kelas? Oke, jujur saja nggak apa-apa. Yang lebih memaksakan kehendak sendiri, kemauan gurunya, tanpa melihat minat dan bakat yang ada pada peserta didik. Gimana? Mungkin saya coba. Oke, silakan. Di dalam kelas itu sering terjadi gini Pak. Kalau misalnya kita tuh kerjain tugas, terus si anak itu kadang sambil ngobrol, terus sambil main, ayo cepet, ini waktunya sudah mau selesai. Nanti temennya udah selesai, kamu belum selesai. Mungkin seperti itu Pak. Oke, itu berarti anak harus mengerjakan tugas sampai selesai. Ya, jadi kita pakai ada batas waktu. Pokoknya segini sebelum istirahat harus sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Gimana? Ada yang lain? Yang tidak memahami minat dan keinginan murid. Coba. Tidak semua murid itu sama minatnya. Ada yang suka, contoh aja ya, ada yang suka menggambar, ada yang suka melukis, ada yang suka mewarnai, ada yang suka coret-coret. Tapi gurunya ngasih tugas, kamu harus mewarnai dengan warna merah. Siapa yang seperti itu? Ayo jujur. Karena itu pohon, jadi pohon daun warnanya hijau. Siapa? Seperti hari ini, karena kita mewarnai gambar pahlawan era Kartini, jadi saya menanyakan ke anak-anak kalau misalnya warna wajahnya era Kartini diwarnai dengan warna hijau, serem nggak? Serem gitu kan? Terus kalau misalnya wajahnya warna hijau, rambutnya warna kuning, itu bagus atau tidak? Tidak gitu kan? Nah, terus kalau misalnya bagusnya warna apa? Kalau ini kan biasanya warna kulit itu warna salem kan gitu. Jadi Pak, saya juga minta pendapat anak-anak, bener nggak gitu? Oke, nah kalau ini enak. Berarti gurunya tetap memberikan pilihan. Jadi nggak saklek kamu harus seperti ini. Dan memberikan pilihan juga dengan arahan-arahannya. Oke, masih bisa kita maklumi yang seperti itu. Tapi sebagai contoh lagi nih, anak mewarnai daun, kamu harus mewarnai warna daun dengan warna hijau. Saya balik tanya sama teman-teman semua, apakah daun itu selalu warna hijau? Tidak. Gimana? Tidak. Apakah daun itu selamanya warna coklat? Tidak. Jadi anak-anak tetap diberi kebebasan. Pada prinsipnya memang mungkin kebanyakan memang daun berwarna hijau, tapi pada prosesnya daun itu kadang-kadang berubah berwarna coklat. Dia pada siang mau rontok berubah daun warna coklat. Begitu jatuh daun juga berubah jadi warna hitam. Jadi silakan memberikan kebebasan, tapi dengan arahan. Oke ya. Untuk minat, gimana nih untuk minat? Karena kegiatan
contohnya nih kegiatan ekstra kita, di situ kan nanti ketahuan sih, kelihatan apa yang menjadi minat mereka. Kalau ada kegiatan, contoh kegiatan gerak dan lagu, mungkin yang laki-lakinya banyak gak maunya, lebih ke anak perempuannya. Iya, bisa gak kita memaksakan? Kalaupun memang nggak mau lewat gerak dan lagu atau biasanya menari, mungkin bisa dialihkan dengan gerakan-gerakan mereka berlari atau mengikuti gerakan burung terbang, mengikuti gerakan apalagi tuh, ada kodok melompat. Jadi banyak pilihannya. Karena anak-anaknya nggak mau menari, akhirnya diminta untuk tidak mengikuti kegiatan. Sebenarnya dialihkan. Jadi yang sesuai dengan mereka. Saya sedang sama Power Ranger, Pak Guru. Ya sudah, silakan. Kira-kira gerakan Power Ranger itu kayak mana ya? Melompat, terbang, atau koprol atau salto? Kayaknya jangan, kasihan anaknya, tapi malah sengklek semua kakinya nanti. Oke ya, berarti ini yang tidak, karena lebih memaksakan kehendak sendiri tanpa melihat pada minat dan bakat peserta didiknya. Oke, tadi yang pertama. Sekarang masuk yang kedua. Di sini ada disiplin positif. Nah, menurut Anda, apa sih disiplin itu? Aturan. Oke. Disiplin itu disiplin yang seperti apa? Oke, bisa dilihat. Tuh, biasanya disiplin itu kebanyakan orang itu menghubungkan dengan kata disiplin dengan tata tertib atau peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, untuk disiplin biasanya memang lebih ke peraturan atau tata tertib yang ada. Dan untuk kedisiplinan itu memang biasanya dikaitkan dengan hukuman. Kalau nggak ikut aturan yang Pak Guru berikan, kamu akan seperti ini. Berarti gurunya memberikan hukuman. Oke, lanjut. Untuk disiplin sendiri, itu menurut Ki Hajar Dewantara, itu sebagai Bapak Pendidikan kita, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Coba nih, apa sih kira-kira disiplin yang dimaksud yang memotivasi internal? Oke, ada yang bisa kira-kira seperti apa sih? Oke, berarti kesadaran. Berarti tanpa ada dorongan orang lain, faktor eksternal, dorongan atau stimulus kita memberikan, kamu harus seperti ini, ayo kamu bisa. Itu berarti eksternal. Tapi kalau
Motivasi dari diri sendiri itu internal, berarti manusianya atau gurunya punya kesadaran. Ini yang sangat sulit ya. Motivasi atau kesadaran dari diri sendiri itu sangat sulit. Tapi sesulit apapun, selagi ada kemauan, pasti ada jalannya. Selagi mau mencoba, pasti bisa. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Nah, yang tadi berarti kalau memang motivasi, kesadaran diri dari diri sendiri nggak ada, kolaborasi, kerjasama dari teman-temannya, saling memberikan support, memberikan dukungan. Oke, kamu bisa. Apa sih yang menjadi kendalanya? Jadi teman-teman, semua yang ada saling bantu, saling support. Karena semua masalah pasti ada jalannya. Kalau sebuah pekerjaan kita kerjakan bersama-sama, insya Allah lebih cepat selesainya. Ya, jadi ada disiplin yang dari diri sendiri dan juga ada motivasi dari eksternal atau dari teman-teman kita atau dukungan dari orang lain. Oke, sebagai contohnya nih, untuk disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Coba teman-teman di rumah, kita kembali ke rumah dulu aja nih, atau ke sekolah. Kira-kira siapa yang pernah menerapkan disiplin tetapi ada embel-embelnya yang didapat? Kalau kamu nanti seperti ini, nanti Pak Guru berikan jajan. Atau awas ya, kalau nggak mau mainannya diberesin, Pak Guru kasih hukuman. Gimana penerapannya di kelas? Silakan. Dari Kewan Mars itu untuk seperti dia berkelakuan baik itu kita akan memberi bintang ya Bu Muji. Ya. Selain itu ditempel di mading sini. Gitu Pak. Kalau nggak itu bisa memberikan bintang, rewardnya. Memberikan reward. Nah, oke, nanti ada penjelasannya lagi. Nah, jadi kalau kita menanamkan disiplin positif, biarkan anak itu punya menanamkan rasa tanggung jawabnya sendiri. Karena sebagai contoh nih, anggap saja Dio pada saat tidur, begitu bangun itu otomatis kamar acak-acakan, iya kan? Kalau selama ini biasanya orang tuanya, ayo Dio, rapikan lagi kamarmu, nanti bla 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 bla. Ibunya udah siap ngoceh, mau ngasih hukuman lah untuk Dio. Tapi karena adanya motivasi tentang disiplin, anak tersebut melakukan disiplin positif, dia mau merapikan lagi tempat tidurnya karena kesadaran dari diri dia sendiri. Ternyata kalau saya merapikan tempat tidur, nanti tempat tidur saya rapi lagi, saya mau tidur lagi enak, dan juga tempat tidurnya rapi juga nih, bersih lagi. Jadi anak tersebut bukan mau membersihkan tempat tidur karena untuk mendapat pujian dari orang tuanya atau dari gurunya.
Oke, disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab. Nah, ini yang tadi. Berarti untuk mempertanggungjawabkannya, itulah yang ditanamkan dalam disiplin positif. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti disiplin positif tadi itu lebih membiasakan diri mereka untuk dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Berarti disiplin yang intrinsik itu kesadaran dari diri. Ya, datangnya kesadaran dari diri sendiri. Nah, lagi nih. Ini selanjutnya, kalau tadi kita bicara tentang disiplin positif, kita bicara lagi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa tuh kira-kira nilai-nilai kebajikan universal? Oke, universal sendiri apa sih maksudnya? Oke, ada yang tahu? Makna luas. Oke, berarti tidak terikat di satu poin, satu sisi, tapi maknanya banyak, luas, lebar. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan universal. Kita kembalikan lagi pada profil pelajar Pancasila. Ada apa saja profil pelajar Pancasila? Oke, itu kita kembalikan lagi sesuai dengan kurikulum yang ada sekarang, kurikulum yang berlaku sekarang. Kita kembalikan ke profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi itu, ini secara garis besar yang kita ambil. Kalau pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kira-kira apa saja sih contohnya? Beriman, bertakwa, berdoa sebelum melakukan atau sesudah kegiatan pembelajaran, berakhlak mulia, saling tolong menolong, mengucap salam, saling menghormati, apalagi bersyukur, berterima kasih, mandiri. Oke, mandiri. Bertanggung jawab, bisa. Apalagi mandiri? Mau menyelesaikan tugas dari gurunya. Mau menyelesaikan tugas dari gurunya, oke. Dapat melakukan dengan sendiri. Gimana? Dapat melakukannya dengan sendiri. Dapat tanpa melakukannya bantuan. dengan sendiri, boleh. Apa? Mandiri lagi? Mandiri itu banyak. Kalau anak-anak TK biasanya masih banyak yang nangis. Tadi saya lihat ada yang jerit-jerit nggak bisa ditinggal sama orang tuanya. Iya. Nah, itu salah satunya. Kalau sudah nanti, nah, sosial emosional mereka sudah terbentuk, kita tanamkan
nilai-nilai kemandirian, kedepannya mereka bisa ditinggal sama orang tuanya. Jadi orang tuanya benar-benar mempercayakan pembelajaran di kelas sama gurunya. Berkebinekaan global, bineka, Berbeda. perbedaan, toleransi. Oke, bisa toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku yang berbeda, ya. Jadi karena kita hidupnya di sini dengan lingkungan yang beragam karakter, beragam sifat, suku, agama atau ras, jadi kehidupan kita itu universal. Saya lebih berpikirnya ke jadikan suatu perbedaan itu sebagai bentuk keberagaman. Ya, jadikan suatu perbedaan sebagai bentuk keberagaman. Jadi walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Oke, Anda boleh punya pilihan seperti ini, Anda boleh melakukan seperti kegiatan ini, saya pun sama. Saya melakukan kegiatan yang memang saya yakini. Jadi silakan. Jadi semua berhak saling menghargai, adanya toleransi antar sesama. Bergotong royong, oke, kerjasama. Kreatif, gimana dengan kreatif? Kalau nggak bisa jawab berarti ada yang salah nih. Berarti gurunya nanti yang kurang kreatif. Kreatif berarti bisa membuat inovasi-inovasi baru. Lebih ke kalau kita ke bahan ajar. Jadi bahan ajar apa yang nanti akan disampaikan, kita buat model baru biar anak-anak gak bosan. Jangan cuma kegiatan plastisin seperti itu terus. Dengan kegiatan-kegiatan lain kita punya inovasi baru, silakan. Jadi kegiatannya lebih beragam, yang pastinya anak itu senang. Lanjut nih, yang keempat ada stroberinya tuh, kayaknya segar kalau kita makan. Oke, untuk teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Dicoba nih sama-sama dibaca. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang kedua, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau Anda ingin mendapatkan pujian? Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid. Karena Anda percaya apa yang kita lakukan sebagai guru nantinya itu bisa dicontoh oleh murid-murid kita di kelas. Coba dari ketiga pernyataan di atas, mana motivasi yang mendasari tindakan Bu Guru? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, takut datang terlambat karena nanti dimarahin, takut datang terlambat karena nanti ditegur, atau ingin cepat-cepat biar dapat pujian dari atasannya, atau nih yang terakhir, motivasi karena kita bisa menghargai waktu,
menghargai diri sendiri, dan berharap nanti bisa menjadi teladan buat murid kita. Oke, yang mana nih? Silakan dipilih. Ya? Saya nomor 3. Nomor 3. Oke, kayaknya semuanya pengen nomor 3 ya. Kenapa Bu Muji milih nomor 3? Saya tahu penyebabnya kenapa. Pinjer. Pinjer. Oke, karena pinjer. Kalau nggak pinjer lewat absen, Pinjer no pay. repot. Nanti Finger no pay. nggak dibayar kehadirannya. Itu kan berarti menghargai waktu. Ya. Nah, Hargai waktu. menghargai waktu dengan catatan kalau waktunya terlewat ada Nah, konsekuensinya. itu konsekuensinya itu tadi Pak yang dipilih. Oke ya. Nah, itu tadi tuh. Yang pertama, motivasi tentang perilaku manusia. Yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba, karena kita memang tidak menerapkan itu di sini, tapi nggak apa-apa sebagai gambaran. Kalau yang tadi datang terlambat, biasanya sebelum-sebelumnya kalau datang terlambat biasanya diperemutin. Iya enggak? Ya. Ya. Benar? Nah, Diperemutin kepala sekolahnya, Rekan-rekannya. terus kadang-kadang nggak ditegur, ya, terus ngoceh sama guru-guru yang lain. ya. Karena itu terus datanya terlambat, teman-temannya datang jam 7. Itu loh, harusnya pintu sudah dibuka, Bu Muji. Ya kan? Biasanya seperti Biasa. itu. Sekarang udah lagi kan? Iya. Ya kalau sekarang kayaknya udah nggak perlu lagi, nggak datang terlambat, resiko Iya. ditanggung sendiri, selesai. Oke ya, itu karena takut kita sama hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Pernah nggak? Dulu itu bisa jadi motivasi kita. Kita rajin, kita disiplin, karena waktu itu kita mengejar kepenilaian, Iya. ya, lebih mengejar kepenilaian. Tetapi sekarang nggak bisa lagi. Ya, kita nggak bisa mengharapkan itu lagi. Kalau buat saya pribadi, saya lebih menghargai dengan hadirnya tepat waktu, karena belajar disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, berarti itulah kesadaran lagi. Saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Saya juga berharap sama teman-teman semua adanya motivasi, adanya kesadaran untuk saling menghargai. Menghargai apa saja, baik itu waktu ataupun kewajiban. Ya, apa yang sudah menjadi kewajiban, belajarlah untuk bertanggung jawab. Lagi, untuk motivasi yang ada dari dalam diri, itu berarti tadi tentang kesadaran kita, kemauan kita untuk berubah, kemauan kita untuk menjadi yang lebih baik. Sebagai contoh nyata yang sering kita hadapi di kelas atau melihat perkembangan anak kita di rumah sendiri, coba teman-teman bisa pahami nggak apa sih makna kalimat di atas? Kita baca, kita telaah, apa ya maknanya ya? Sering nggak kita temukan seperti ini? Sering. Sering kan? Iya. Contoh, ayah, tadi Sakuina sudah bisa loh buat pelangi. Saya nggak nyuruh loh, ya kan?
Terus lagi, Bunda, tadi adik sudah bisa menulis huruf abjad dari A sampai C seumpamanya. Adik juga tadi sudah bisa menulis dari 1 sampai 9, cuman 10-nya aja yang belum bisa. Pernah nggak terjadi di kehidupan kita? Terjadi pada anak kita sendiri atau peserta didik kita di sekolah? Sering. Sering? Sering. Pernah? Coba kalau memang pernah, ada yang bisa bercerita, berbagi pengalaman, apa sih yang sering kita temukan di dalam kelas yang tanpa kita sadari, tanpa anak-anak sadari, ternyata motivasi itu timbul. Motivasi itu timbul atau muncul dari diri sendiri. Oke, silakan. Untuk pengalaman ya beberapa kali untuk di kelas K1 Mars, karena kebetulan saya kan mengajar di TK kecil ya Pak ya. Dan itu pertama kali sebelumnya dibanding sebelumnya. Contohnya seperti Yoda. Itu sudah mau mulai menulis ya Bu ya, Bu Muji. Sudah termotivasi untuk menulis. Kemudian ada Zen juga tadi yang dari kemarin kita sudah latihan untuk menarik garis Pak. Dan di situ dia sudah bilang, Bu, saya bisa, Bu, aku bisa, kayak gitu. Ya, dilanjutkan. Dia mau melanjutkannya kembali Pak, walaupun masih menggok sana, menggok sini, gitu. Oke. Motivasi dari ya Yoda itu contohnya. Itu salah satu contoh yang baik, yang ternyata tanpa kita sadari, motivasi itu muncul dengan sendirinya. Itu sebagai bentuk penghargaan dari mereka sendiri. Ada contoh yang lain? Dari itu ada Adam. Oke, gimana? Itu yang biasanya kalau dari tugas dia selalu saya tidak membiarkan. Nah, dan ternyata setelah saya mempelajari, ternyata anak ini sudah mungkin melihat teman-temannya udah bisa menulis banyak gitu. Jadi dia sudah malas karena dia mungkin merasa tidak mampu apa tidak Mana? Terus akhirnya saya akalin, saya kasih tugasnya 1 sampai 2. Coba Adam, bisa lu Adam dulu sekali, 2 kali bisa. Akhirnya tadi ya guru saya mau belajar. Biasanya kasih tugas dia, apalagi yang apa yang menurut yang mungkin pusing melihatnya ya, lebih saya nggak mau belajar. Oke, berarti sebelumnya ada paksaan nggak dari ibu gurunya? Tidak ada, mungkin apa ya, sedikit stimulus. Nah, Mungkin seperti itu. oke, berarti sedikit dia nggak mau yang banyak-banyak, yang maunya sedikit gitu aja. Ya. Yang penting dia mau dulu. oke, berarti kan Betul. Sama tahapan kayak pembelajaran itu bertahap. Nggak bisa kita langsung, anak-anak tuh langsung naik ke paling atas, tapi bisa bertahap step by step dengan langkah-langkahnya yang mereka tempuh sesuai dengan kemampuan mereka. Nah ini kalau seperti itu biasanya memang anak-anak lebih ada kemauan, karena mungkin karena melihat teman-temannya yang lain tumbuh kesadaran, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Nah, ini yang kayaknya enak, ice breaking. Ya, ice breakingnya apa sih? Coba saudara. Kira-kira apa sih maknanya? Digambar sebelah kiri dan digambar sebelah kanan. Oke, tertutup nggak? Saya tutup nih ya. Oke, ada yang bisa berbagi? Kira-kira maksudnya apa sih dari gambar di atas? Yang saya lihat itu di gambar itu, itu lagi sedang bermain basket Pak ya.
Jadi apa namanya? Jadi yang di gambar sebelah sini dan gambar sebelah sini di sebelah kanan sebelah kiri itu berbeda. Di situ saya menyimpulkan bahwa pembelajaran itu disesuaikan dengan usia. Oke. Karena di situ terlihat bahwa ring yang tinggi dia tidak akan bisa mencapainya. Oke, Kemudian sip. ring yang rendah dengan ukuran badannya yang kecil dia bisa mencapainya. Oke, ada yang lain? Karena berdasarkan usia. Kalau menurut saya yang sebelah kanan itu sesuai dengan kemampuan. Oke, lebih spesifik lagi nih. Gimana? Ada lagi? Kalau dari saya hampir sama dengan semuanya, mungkin lebih diperuntukkan di level yang beda gitu Pak. Karena Lebih setiap orang itu punya diperuntukkan. level yang berbeda. Oke lagi, benar. Semua yang disampaikan teman-teman semua benar semua. Berarti semua kegiatan, semua pembelajaran yang kita diberikan di kelas atau penerapannya di sekolah itu disesuaikan dengan minat dan bakat, sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, yang pertama tuh coba tuh yang paling atas, pelatihnya aja sudah pusing duluan karena ngelempar nggak nyampe-nyampe. Dikasih contoh sama pelatihnya seperti ini, diikutin lagi sama anaknya, tetap nggak bisa. Yang ada itu pelatihnya marah, anaknya menangis. Dapat apa kira-kira pembelajaran di sini? Nggak ada yang didapat sama ini. Emosi aja, sama-sama marah, yang sama satunya nangis, takut, mungkin kesel, sebel, tapi berbeda dengan gambar yang ada di sebelahnya. Tuh pelatihnya bisa melihat, ternyata kalau saya kasih ring dengan ukuran tinggi seperti ini nggak sampai, karena fisik, secara fisik anak-anak belum kuat dia melempar terlalu jauh, terlalu tinggi. Disesuaikan, berarti apa sih solusinya? Berarti saya harus ikut menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Berarti ringnya saya turunin lagi, karena sebatas itu kemampuan mereka. Dan apa yang hasil yang didapat? Ternyata dengan adanya tahapan-tahapan yang tadinya paling rendah, naik lagi, naik lagi, naik lagi, akhirnya dapat hasil yang terbaik. Belajar dari yang paling rendah, akhirnya bisa melempar bola ke posisi yang paling tinggi. Oke ya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya juga udah capek karena ini masih baru setengah. Oke, di off dulu. Berempat mengelilingi meja hijau. Oke, untuk Bu Ayu tetap aja di situ, stay aja di situ, nggak apa-apa. Oke ya, mengelilingi meja hijau. Oke, mengelilingi meja hijau. Aturannya atau tata caranya, yang pertama, sakit itu pegang perut. Sakit pegang perut. Kalau dia sikut, tunjukkan sikutnya yang mana. Kalau dia silau, tutup matanya. Kalau dia simpan, masukkan tangannya ke kantong. Kalau dia sikat, ambil. Jadi cepat-cepat. Nah, sini ada sebagai bentuk penghargaan. Walaupun harganya cuma 2.000. Tapi nanti setelah didapat pulang lagi ya. Punya koperasi soalnya. Silakan bayar di koperasi. Oke ya. Oke. Cepet-cepetan. Berarti lebih ke konsentrasi.
sikut, sakit, simpan, silau, sikut, simpan, sikat. Dapat dulu. Ternyata ada yang cepat, lebih konsentrasi. Sekali lagi, masih ada kesempatan yang kedua. Ambil Bu Tati, ambil Bu Tati. Itu punya Bu Tati. Yes. Oke. Siap-siap. Siap. Sakit, sikut, sikut, sakit, simpan, silau, simpan, sakit, sikat. Oke, siap tidak? Oke ya, lanjut. Silakan berbagi. Itu ada 2, berarti 4.000. Silakan bayar ke koperasi. Oke ya. Oke, sudah fresh lagi, sudah nggak tegang lagi, sudah tertawa lagi. Sekarang kita lanjut ke materi lagi nih. Oke ya, sebelum ke materi, sama-sama sih kita lihat. Waduh, ini suaranya lupa, nggak pakai cek, tapi nggak apa-apa. Sabar, dan nyari suaranya dulu, tapi tetap nggak terdengar. Sabar, mata saya kelihatan. Yang mana ini? Ya. Lagi. Nah. Sudah, volumenya sudah 100. Apa memang tidak terdengar? Sabar ya, coba gimana lagi suaranya nih, coba keluar. Bagaimana suaranya? Bisa lihat videonya. Setelah 2 minggu masuk sekolah. Setelah 3 minggu masuk sekolah. Setelah 1 bulan masuk sekolah. Wonten di dalam gahan punika kula badhe matur dan langkung pun aku pasang. Kula pumo matur miyos ing sak ngajeng. Baiklah. Setelah seminggu masuk sekolah. Oke ya, itu bisa kita lihat. Maksudnya apa sih menurut teman-teman? Ini tentang perilaku anak yang sama. Kalau di sekolah kita, di TK, biasanya anak yang pertama kali, karena kita baru juga PPDB, jadi siswa-siswanya baru. Biasanya kalau baru, apa tuh biasanya tuh? Untuk
kebiasaan mereka, tata krama mereka, bila bertemu dengan guru, biasanya mereka masih cuek, mereka belum kenal kalau guru itu siapa sih. Taunya cuma hanya orang tua aja, orang yang lebih besar yang ada di sekolah. Itu seperti itu. Berarti apa? Selama adanya pemahaman, selamanya adanya penjelasan yang diberikan sama guru, itu lewat kebiasaan-kebiasaan baik, lewat disiplin-disiplin positif, itu pastinya menjadikan anak itu lebih mengerti siapa sih dirinya. Tuh dia tadi di video yang tadinya pertama kali datang sambil salto, Iya. tapi setelah kenal sekolah selama 1 minggu berubah. Dia lebih slow, nggak salto lagi, hanya cuek aja lewatin gurunya sambil meta, cuek aja sudah. Seminggu lagi kemudian ternyata berubah lagi, sama pak gurunya mengucapkan salam, pagi pak, permisi bu, assalamualaikum. Seminggu lagi kemudian berubah lagi, ternyata lebih baik lagi, salam atau salim sama bu gurunya, pak gurunya. Jadi apa pembelajarannya kita dapat? Semua ada prosesnya, semua ada tahapan-tahapannya. Enggak langsung kita langsung menuju sukses, enggak langsung kita naik ke posisi paling tinggi, enggak. Semua ada tahapannya. Nah, tahapan itu siapa dan apa dan bagaimana? Tahapan itulah yang ada di sekolah. Kita sebagai guru bisa memberikan arahan, bisa memberikan sesuatu yang buat mereka jadi bekal mereka untuk melakukan perubahan karakter mereka. Sama dengan kita juga gurunya, yang tadinya belum belajar sudah, yang tadinya sudah belajar paham, yang tadinya paham belajar untuk mengerti, dan terakhir belajar untuk menguasai. Jadi ada tahapan-tahapan. Jadi nggak usah takut. Tahapan tersebut jangan hanya kita minta sama siswa kita, sama peserta didik kita, tapi tahapan tersebut munculkan dalam diri kita juga. Oke, videonya saya kuatkan dulu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Pernah dengar gak tentang keyakinan kelas? Kalau dulu kita pernah buat keyakinan kelas tapi dengan bahasa yang berbeda. Apa ya? Kesepakatan kelas. Nah, di situ udah ada contohnya. Ini numpang lewat dulu nih. Nah, ini school rule TK03 Yapindo. Ini adalah tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat sebelumnya di tahun sebelumnya. Nah, sekarang ini hampir sama sih sebenarnya. Kita membuat kesepakatan kelas tentang keyakinan kelas. Membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas itu keyakinan yang seperti apa sih? Keyakinan kelas itu yang bikin siapa? Yang buat siapa? Guru dan siswa. Dan syukur-syukur nanti malah lebih lebar jangkauannya. Kita melibatkan orang tua juga. Jadi di dalam membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas, orang tua juga terlibat. Jadi segala sesuatu kegiatan dari awal sampai pulang itu orang tua tahu. Jadi apa kesepakatan yang ada di dalam kelas, nanti orang tua juga bisa membantu, bisa menunjang keyakinan yang kita buat di kelas. Nah, terus lagi nih, keyakinan itu keyakinannya seperti apa sih?
keyakinan itu dibuat, yang pertama pastinya dibuat dalam bentuk kalimat positif. Coba, siapa yang masih ingat tentang keyakinan, tentang kesepakatan kelasnya? Ada yang masih ingat? Datang tepat waktu. Oke, benar. Apalagi tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya? Duduk dengan rapi. Apalagi? Memakai seragam. Tidak boleh memakai perhiasan. Tidak boleh memakai perhiasan. Menaruh sepatu pada rak sepatu. Menaruh sepatu pada tempatnya. Tidak teriak-teriak di dalam kelas. Tidak teriak-teriak di dalam kelas. Apalagi? Oke ya, itu tentang kesepakatan yang pernah kita bikin sebelumnya. Dan mungkin nanti kita ada perubahan. Kita buat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Yang pertama, apa sih? Membuat keyakinan kelas itu dalam bahasa yang positif. Bahasa yang positif itu yang seperti apa? Penggunaan kata yang lebih beda, Pak. Misalnya kayak jangan lari, jangan lari tapi jalan saja. Nah, bisa kan? Kalau tadi ada tidak teriak-teriak, itu kalimat negatif, Ya, benar nggak? betul. Kalimat positifnya apa? Suaranya dipelankan. Berbicara dengan suara yang Berbicara dengan pelan, pelan. tenang atau santai. Terus lagi ada kalimat positif dari awal, sumpamanya nih, untuk keyakinan kelas. Kalau sumpamanya kita bikinin kalimat negatifnya, tidak datang terlambat, kita ganti ke kalimat positif. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Lagi nih, tidak membawa jajan dalam bungkus plastik. Kira-kira kita ganti dengan kalimat positifnya apa? Membawa jajan pada tempat yang tertutup. Bisa membawa bekal dari rumah atau yang sudah dimasukkan ke dalam tepa, jadi sudah nggak ada bungkus plastiknya lagi. Berarti kalimat negatif itu yang menyatakan tidak, apalagi jangan, tidak boleh. Berarti kita ubah kalimat positif, kalimat yang tidak menimbulkan menimbulkan pemahaman berbeda. Kalau tidak itu sebenarnya itu memang sangat tidak boleh diterapkan di sekolah. Tetapi kita pakai kata acuan, kata yang bisa menstimulus, yang bisa mendorong. Ayo, jadi sudah tidak lagi. Jangan, tidak, jangan, apa tidak boleh. Kita ganti semua, kita ubah dengan kalimat positif. Ayo, mari, silakan, coba. Ya, berarti nanti untuk keyakinan kelas ada perubahan, kita buat baru. Mungkin nanti teman-teman ada prosedurnya dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu yang pertama. Nah, ini kita butuh kerjasama sama orang tua. Jadi tidak hanya kesepakatan itu dibikin antara guru dan murid, tetapi juga tetap ada sosialisasi, ada kolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua tahu kegiatan apa saja, aturan-aturan atau keyakinan kelas apa saja yang sudah dibikin di kelas.
Itu prosedurnya, mencatat semua masukan yang seperti tadi. Itu dari muridnya bisa. Murid juga pun berhak memberikan pendapat. Orang tua, terus disusun keyakinan kelas. Ganti kalimat negatif dalam bentuk positif sudah tadi. Terus yang keempat, tinjau kembali daftar. Kira-kira apa saja sih keyakinan kelas yang mau dibuat, yang mau diterapkan. Yang kelima, tinjau keyakinan kelas bersama-sama, berarti gurunya, siswanya ajak ngobrol, ajak berbicara. Maunya seperti apa tentang keyakinan kelas. Jadi nggak sepihak langsung ditetapkan keyakinan kelas seperti ini, tidak. Itu yang terakhir. Nah, itu sebenarnya nanti itu minta tanda tangan termasuk guru dan warga, berarti sebenarnya itu kesepakatan. Kalau memang sudah sepakat, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu sih kita harus tanda tangan orang tua. Yang penting sudah ada kesepakatan bersama. Kalau untuk tanda tangan itu sebagai bukti fisiknya aja untuk keyakinan kelas. Berarti bisa ya nanti ya. Mungkin mulai besok kita terapkan sama-sama untuk membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas yang baru. Yang pastinya gunakan kata positif dan hilangkan kata negatifnya. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau fisik. Siapa yang tahu tuh apa maksudnya? Oke, benar. Misalnya makan dan minum. Sebagai contoh kita di dalam kelas, kita pakai si Ihsan saja namanya. Ihsan merebut makanan pada saat istirahat. Ihsan mengambil atau merebut makanan temannya. Pasti Ihsan punya alasan kenapa ngambil makanan temannya. Ternyata lapar. Lapar itu kebutuhan fisik kan? Karena dia untuk memenuhi kebutuhan, dia ngambil makanan temannya, dia ngerebut makanan temannya. Jadi untuk kebutuhannya bertahan hidup. Pindah lagi kita kedua tuh, kebutuhan kasih sayang atau rasa ingin diterima. Kita kembalikan lagi ke Ihsan tadi. Ihsan mungkin punya alasan kenapa dia ngambil makanan temannya. Yang tadi yang pertama sebagai kebutuhan hidup, yang kedua karena ingin diterima. Dia pingin kegiatan yang dia lakukan, hal yang dia lakukan, ngerebut makanan temannya, biar bisa dilihat teman-temannya, biar bisa dihargai sama teman-temannya. Syukur-syukur nanti ada temannya laporan sama gurunya, "Bu guru, tadi si Ihsan ngambil makanan saya." Berarti Ihsan pengen dilihat sama gurunya, pengen diperhatiin lagi sama gurunya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Apalagi yang menjadi alasan Ihsan untuk ngambil makanan temannya? Karena Ihsan yang paling besar, badannya gede, ini loh saya itu jagoan di sini. Karena dia merasa dia punya kuasa, karena dia mungkin paling besar sendiri. Nah, makanya dia butuh kemampuan tentang kemampuan. Ternyata saya itu lebih besar, saya itu lebih berani, biar teman-temannya takut. Yang keempat, kebutuhan atas kesenangan. Kebutuhan atas kesenangan. Nah, ini ada alasan lain lagi. Ihsan ngambil makanan temannya karena apa? Karena pengen lihat reaksi teman-temannya. Kalau makanan ini saya ambil, apa ya yang dilakukan teman-teman?
ada yang nangis, ada yang menjerit, karena dia pengen lihat reaksi teman-temannya. Itu yang buat Ihsan senang. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mandiri dan memiliki pilihan sendiri. Ihsan juga punya alasan, kenapa sih ternyata selama ini makanan yang dibawa ibunya selalu itu saja. Mungkin bosan, kok yang dibawain cuma nasi goreng, besok nasi goreng, besok lagi nasi goreng, berubah lagi paling mentok jadi mie goreng. Ngelihat si Arif, Aski, kok punya Aski dibawain sayur ya, punya si Atka dibawain ayam ya, saya pengen loh. Jadi ya itulah alasannya. Alasannya karena apa? Untuk mandiri dan memiliki pilihan sendiri. Biar orang tua tahu, biar gurunya tahu, ternyata alasan Ihsan ngambil makanan temennya karena bosen. Nah, di sini itulah perannya guru. Hal-hal yang seperti ini jadi gurunya bisa menyampaikan sama orang tuanya. Mungkin ibu ke depan lain kali Ihsan sering merebut makanan temannya karena dia bosan. Nah, jadi disampaikan ke orang tua, jadi ada pemahaman dari orang tua. Lain kali dirubah menunya. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, masih 2 lagi nih. Nomor 7, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Langsung nih, siapa yang sering memposisikan dirinya sebagai penghukum di kelas? Ayo silakan angkat kaki dari sini. Salah, angkat tangan. Silakan. Gak apa-apa, kita jujur aja. Siapa yang sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Ayo. Kalau secara tidak langsung saya Gak apa-apa, silakan. Itu yang kita mau, Ya. yang mau kita rubah ini. seperti itu. Jadi gak usah takut, ini yang mau kita rubah. Angkat tangan, Itu angkat tangan, di- angkat tangan. Di luar kontrol sih Ya. sebenarnya. Kalau sudah kalau untuk tahun ini mungkin itu agak berkurang dengan tahun yang kemarin karena itu siswanya memang luar biasa. Jadi namanya memang agak sedikit bicara sedikit keras karena siswanya yang luar biasa. Oke? Ada yang bisa kasih contoh nyata, pura-pura Bu Muji jadi muridnya, marahin coba. Bu Muji berantem sama Bu Depi. Contohnya. Nah silakan jemput-jemputan, gak apa-apa. Silakan. Bu Ayu marahin. Ayo Bu Ayu marahin. Nah, yang berantem silakan belajarnya di luar. Sama Pak Anan. Dia begitu. Oke ya? Enggak apa-apa, itu yang mau kita rubah. Kalau kita nggak belajar dari yang salah, kita nggak tahu mana yang benar. Tapi kalau tahu dari benar terus, kita nggak pernah belajar dari kesalahan. Oke. Mata melotot, jari Berarti apa? Sering gurunya sudah di depan pintu, sudah kayak gini, sudah di pinggang, matanya mendeli, terus ngoceh, kacamatanya diturunin, jilbabnya sudah miring-miring. Awas ya, besok lagi nggak mau kerjain. Dengan nada intonasi yang kencang, yang keras. Ben, besok suaranya masih ini lagi, Pak Guru ikat. Dulu pernah ada yang masukin karung, tuh parah lagi tuh, dilakban mulutnya, kacau. Ya, bahasa tubuhnya tuh, melotot, jari menunjuk. Kamu salah. Ingat, besok nggak boleh kayak gitu lagi. Seperti itu, nggak apa-apa.
karena saya juga sama, saya juga pernah dan sering melakukan yang seperti itu. Terus apa tuh? Yang ada muridnya punya rasa dendam. Awas lo ya, lo lewat depan rumah gua lempar. Jadi kayak gitu. Sama, saya juga pernah SMP kayak gitu, dimarahin segala macam, tunggu. Nanti pulang sekolah benar. Jadi teman lempar, pulang pak gurunya pulang, lempar pakai batu, ketahuan besok dipecat. Nah, jadi dendam. Saya di SMP seperti itu. Bila saya kedua yang lempar teman saya yang dipecat. Dah selesai. Pindah sekolah, itu yang kena dendam. Itu penghukum. Awas ya. Terus lagi nih, pembuat rasa bersalah. Apa nih? Kadang-kadang sering nyalahin siswanya, nyalahin anaknya, biar dia merasa bersalah. Ya Kak. Ada satu kata. Pasti pernah. Pernah. Pernah kan? Pernah. Satu kata yang paling sering. Tuh kan? Jadi itu Tuh saya kan. pernah saya lakukan itu. Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Apa kata ibu? Oke ya? Tuh kan? Paham ya? Kan udah selesai kan, temannya udah selesai semua. Ya. Sudah dibilangin, masih Udah dibilangin jangan ngobrol. ngeyel, tarik rambutnya dulu. Dibilangin jangan ngobrol. Nah. Udah selesai kan? Tapi kadang-kala juga ada juga yang memposisikan posisi kontrol sebagai teman. Iya. Coba pernah nggak? Pernah. Pernah kan? Saya. Ada yang sering seperti ini. Sering. Kayak mana sih yang dihadapi? Atau cara ngobrolnya gimana sama anak-anak? Mungkin lebih ke Murid bercanda. akan tergantung dan mengandalkan guru. Misalnya waktu siswa itu sebenarnya kalau di ini anak itu udah bisa dengan menulis tanpa titik-titik. Ya, Contoh, kan? Bu, ya. Contoh gitu. Terus kalau misalnya Bu nggak bisa, nanti kalau di titik-titik terus nanti Bu guru yang pinter, nanti kamu nggak bisa, ayo cepat berusaha. Gitu kalau misalkan udah tiap hari mau minta di titik-titik terus kayak gitu. Oke, bisa seperti itu. Apalagi dulu kan. Terus apa lagi? Anak itu mah aku bersalah. Jadi aku paling kamu ini loh, gitu. Oh, mulai. Kamu ini loh. Tapi kan nggak marah gitu, karena dia udah mengakui gitu kan. Bu ini aku tadi kamu ini gitu kan. Bulan Oke. nggak bisa. Lain kali ya, nanti kalau makannya pelan-pelan aja. Kalau mau mainnya barengan, gak usah rebutan. Itu saya mendapatkan kita sebagai teman. Cuma ada ada efeknya. Iya. Anak itu bergantung sama kita, mengandalkan kita karena dia merasa dekat sama kita, jadi selalu ngadu. Nah, itu ngadu. Seperti, Aduh, Bu, Madi ya. ini tadi segini, namanya Bu, ini. Pak. Jadi sama guru yang lain nggak mau. Sebagai contoh, Bu datang ke kantor cuma untuk bukain makanan, karena dia merasa gurunya itu temannya. Pak, Kardinal tolong bukain. Padahal gurunya ada di kelas. Nah, jadi ketergantungan. Jadi mengandalkan guru lain, guru yang lainnya itu bisa dikatakan tidak dianggap. Oke, posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Coba siapa yang sering mantau? Kalau saya memang sering mantau, tanpa diketahui orang, saya sering keliling, saya sering mantau. Ya, beberapa kali. Oke, itu salah satu contoh katanya. Adi, Yoda, kamu terlambat pada satu upacara. Yoda tahu apa konsekuensinya? Atau contoh simpel, Bu Ayu,
kamu tidak mengumpulkan modul ajar. Kamu terlambat 3 hari. Waktu mengumpulkan modul ajar itu hari Jumat, tapi kamu ngumpulnya hari Senin. Apa konsekuensinya? Ke belakang. Iya kan? Ya. Bener. Bener nggak? Ya. Bener, sebagai pemantau. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalani. Tapi tetap konsekuensinya apa? Tetap harus mengerjakan dan harus mengumpulkan. Guru tidak marah atau emosi yang berlebihan, tetapi guru harus tetap memantau, melihat perkembangan saat mereka melaksanakan konsekuensinya. Oke, nah siapa yang mau jadi manajer? Terserah nih, manajer harian, manajer kontrak, atau manajeran. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita menempatkan diri kita, memposisikan diri kita sebagai manajer divisi 4 atau divisi 6, ganti bawa. Bismillah. Bisa nggak? Bisa. Hal yang paling simpel, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Apa rencana Nopi untuk memperbaiki ini? Selama ini modul ajarnya telah terus ngumpulnya. Apa rencananya? Untuk tidak menerima konsekuensi atau hukuman, saya akan berusaha untuk tepat waktu mengumpulkan modul ajar. Oke, jangan dilibatkan dengan hukuman lagi ya. Ya. Berarti dengan begini diminta kesadarannya. Tapi kalau nggak sadar-sadar saya bingung. Gimana cara ngebanguninnya? Disiram sama air atau seperti apa? Jadi ya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Ya, jadi bisa dengan memposisikan seperti ini, kita bisa mengembalikan mereka ke dalam kelompoknya lagi, ke dalam kelasnya dengan karakter yang lebih baik lagi. Oke, yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu lebih untuk menciptakan kondisi untuk siswa kita dalam memperbaiki kesalahan, ya, perbaikan. Dengan caranya apa? Yang pertama itu ada 3 tuh, karena dia segitiga, identik dengan 3 berarti ada 3 restitusinya. Dengan caranya apa? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya pasti tahu, kita tahu dulu kesalahan anak itu apa yang menjadi yang dilanggar, itu masalahnya apa dulu. Dan setelah kita tahu, nah itu untuk menstabilkan identitas mereka. Caranya gimana? Oke, kita tahu nih, sebagai contohnya kemarin si Atka membuang sampah, berebut mainan sama temannya di kelas. Oke Atka, Pak Guru tahu yang kamu lakukan itu tidak benar. Karena apa? Karena sama. Pak Guru juga pernah seperti itu, pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah jadi Pak Guru di sini nggak tertarik sih, nggak pengen siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Pak Guru mau gimana caranya
permasalahan ini selesai. Gimana caranya agar rebutan sama temannya lagi untuk kedepannya nggak seperti itu lagi. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Apa alasan Atka merebut mainan temannya? Apa alasan Atki membuang sampah sembarangan? Atau apa alasan Aski ribut sama temannya? Kita validasi dulu tindakan yang salah. Oke, kamu boleh seperti itu, tapi kamu harus merubah sikap menjadi sikap yang baru, atau jangan sampai berlebihan. Karena takutnya apa? Takutnya nanti melakukan hal yang lebih buruk. Oke, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau sudah 2 tadi pasti sudah dilewati. Yang terakhir, apa sih? Kamu pengennya seperti apa? Keyakinan apa yang sudah kita buat di kelas? Jadi kita kembalikan lagi. Makanya nanti di sini segitiga restitusi itu berhubungan dengan ini, keyakinan kelas. Jadi sebelum segitiga restitusi itu nanti bisa diterapkan, keyakinan kelas harus dibikin dulu. Karena nanti kita kembalikan keyakinan kelas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini diseminasi tentang apa tadi? Disiplin positif. Ya, saya berharap nanti teman-teman juga bisa memberikan paparan tentang materi-materi yang lain. Ya, untuk kedepannya seperti biasa kegiatan ini kita lakukan 2 atau 3 minggu sekali. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya berharap apa yang saya bagikan, yang saya paparkan sama teman-teman bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada pemaparan atau ada sesuatu yang kurang dipahami. Mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di morning briefing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan mengenai presentasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ferdinand. Banyak hal dan manfaat yang dapat kita ambil yang sudah dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ferdinand, bahwa budaya positif di sekolah itu merupakan pondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Bagaimana sebuah sekolah membentuk budaya positif dan dapat memberikan dampak yang mendalam pada karakter siswa dan menciptakan pondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Dan juga bahwa kedisiplinan seorang siswa itu dimotivasi secara intrinsik. Ya, kemudian dengan seperti itu dapat membangun karakter dan membentuk karakter siswa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai pemaparan materi yang telah diberikan oleh Bapak Ferdinand tentang diseminasi penerapan budaya positif dalam sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinand yang telah memaparkan materi dengan sangat baik dan jelas, juga mudah dimengerti, dan juga tentang budaya positif dalam sekolah. Menurut saya mengapa sangat penting, karena dengan adanya budaya positif dalam sekolah dapat membentuk dan juga memperbaiki dan juga mungkin menambah karakter, yaitu terutama tentang kedisiplinan di dalam lingkungan sekolah, terutama ya di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena dengan begitu menciptakan
suasana dan budaya yang lebih positif lagi untuk kedepannya. Semoga dengan ini saya sebagai guru dapat menerapkan budaya yang positif dalam sekolah dan juga motivasi para siswa untuk lebih bersemangat dalam sekolah. Ya, cukup sekian tanggapan yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.